Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kepentingan, dan ideologi. Saya Salwa Kalista Cianti, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cezia Lesti Argata dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 8. Saya akan menjelaskan mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handesyo Falsah, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang persoalan negara federal dan BFO. Saya Ida Fauzia dari 12 MIPA 1, absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciastuti, kelas 12 IPA 1, absen 32. Perkenalkan, nama saya Firman Adityawan dari 12 MIPA 1, absen 11. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Permesta atau Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada tanggal 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Fedjen Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Apa latar belakang dari pemberontakan ini? Latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpin di luar Jawa daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan pusat yang dilakukan para pemimpin Republik Indonesia karena dirasakan terlalu sentralistis dan berorientasi Jawa. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi yang lebih luas. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan Indonesia masih belum stabil pasca agresi militer Belanda. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fedjen Sumual. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias
pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Persoalan negara federal dan BFO. BFO negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya seperti Royan. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO atau kepanjangannya Bijenkoms Federal Overlay mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung Republik Indonesia yang dipelopori oleh ide anak Gede Agung dari INIT serta RT Adil Puradireja dan RT Jumhana dari negara Pasundan. Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur yang bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara anak agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, yaitu KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi dalam konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. B. Peristiwa Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berasal dari tuntutan Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah salah satu gerakan separatisme yang dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara sendiri. Gerakan ini dipelopori oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Christian Robert Stephen Soumokil pada April tahun 1950. Pemberontakan Republik Maluku Selatan didukung oleh mantan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Akhirnya, pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.
Kelebihan pasukan Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan Republik Maluku Selatan adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Selanjutnya ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DTII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang dilangsung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DTII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu diketahui bahwa menurut Herbert Fate, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. Nasionalisme radikal diwakili antara lain oleh PNI, Islam NU dan Masyumi, Komunis PKI, Sosialisme Demokrat, Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI, dan Tradisional Jawa, Partai Indonesia Raya, sekelompok kebatinan, dan birokrat pemerintah Pamong Praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Hikmah dari peristiwa ini, yang pertama, satu, menyampaikan aspirasi dan keinginan kita sebaiknya disampaikan dengan cara yang damai, sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah. Yang kedua, menempuh jalan yang baik dan bersih dalam mewujudkan keinginan kita. Yang ketiga, selalu menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Akibat yang ditimbulkan dari ancamannya adalah yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Dan yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Munculnya PKI merupakan awal dari perpecahan pada SI atau Sarekat Islam yang mendapat pengaruh ISDF atau Internasionalisme Sosialisme Demokratis Vereniging, didirikan oleh HJFM Snaflit dan kawan-kawan pada bulan Mei 1914 di Semarang. Lalu pada bulan Desember diubah menjadi PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Lalu pada tanggal 18 September 1948, Musso memimpin pemberontakan terhadap Republik Indonesia di Madiun yang bertujuan ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis.